Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 MIA. Hari ini saya akan memberikan contoh soal tentang entalpi pembentukan dan penguraian. Ya. Misal ada soal ya seperti ini. Pada pembentukan 10 gram CaCO3 diketahui ArCa 40, C12, O16 diperlukan kalor sebesar 86 kJ. Tuliskan persamaan termokimia pembentukan CaCO3. Ya. Untuk mengerjakan soal ini kalian harus tahu konsep ya. Di sini yang ditanyakan adalah persamaan termokimia pembentukan CaCO3. Nah, persamaan termokimia pembentukan berarti zat ini ya ada di sebelah kanan atau sebagai hasil. Nah, berarti CaCO3 ya. Kemudian yang di sebelah kiri apa adalah unsur-unsurnya, dibentuk dari unsurnya yaitu Ca plus C plus O. O itu diatomik. Sedangkan untuk unsur Ca dan C bukan diatomik. Nah, yang namanya persamaan termokimia pasti diikuti dengan delta H. Nah, kita akan mencari delta H. Nah, delta H ini berlaku untuk berapa mol? Untuk 1 mol. Ya. Nah, reaksi ini sudah setara atau belum? Belum, berarti Ca-nya 1, C-nya 1, O-nya di sini 3, berarti 3/2. Nah, ini yang belum diketahui hasilnya berapa. Tapi di sini diketahui 10 gram CaCO3. 10 gram ya, CaCO3 diperlukan kalor. Ya, kalornya adalah diperlukan, berarti tandanya positif 86 kJ. Nah, di sini baru diketahui 10 gram, tapi yang kita cari itu adalah untuk 1 mol. Nah, kita harus cari molnya dulu apa? Jangan langsung ditulis di sini 86 kJ. Kenapa? Karena ini belum tentu 1 mol. Jadi cari dulu molnya. Mol sama dengan bila diketahui massa, ini adalah massa, maka rumus molnya adalah apa? Gram dibagi mRCaCO3. Ya, berarti gramnya berapa? 10. mRCaCO3 berarti ArCa 40, ArC12 ditambah ArO kali 3, berarti 3 kali 16. Jadi sama dengan 10/40 ditambah 12, 52 ditambah 48, 100, berarti sama dengan 0,1 mol. Nah, yang ditanyakan di sini adalah untuk 1 mol. Berarti delta H itu sama dengan 1 ya per 0,1 mol kali ini kalornya berapa? Positif 86 kJ. Jadi sama dengan berapa? 86 bagi 0,1 adalah positif 860 kJ. Nah, ini adalah hasil dari delta H. Jadi persamaan termokimia ya, persamaan termokimianya adalah Ca plus C plus 3/2 O2 menjadi CaCO3 diikuti delta H sama dengan positif 860 kJ. Itu. Nah, kalau kalian bisa memahami misalnya ini ya, kalau 10 gram harganya 86.000. 10 gram itu 86.000. Berapa kalau 1 kilo? Nah, ini yang ditanyakan delta H itu untuk 1 mol.
Ya, berarti untuk 0,1 mol itu sekian ya. 0,1 mol itu menghasilkan 86 kilojoule. Berapa kalau 1 mol? Itu tinggal matematikanya saja. Atau kalian melihat perdagangan misalnya. Kalau 0,1 mol itu adalah harganya 8.600, berapa kalau 1 mol gitu, atau 1 kilo? Ini tinggal perhitungan kimianya ya, perbandingan. Jadi namanya perbandingan sebanding ya, bukan perbandingan terbalik. Perbandingan sebanding, semakin kecil berarti kalornya juga kecil. Kalau semakin besar molnya maka juga semakin besar kalornya. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, itu contoh soal yang ketiga. Sekarang contoh soal yang keempat. Di sini diketahui delta HF NH3. Delta HF adalah untuk pembentukan. Tentukan besarnya kalor yang diperlukan untuk menguraikan 4,48 liter NH3 pada keadaan. Nah, harus kalian pahami yang di sini yang ditanyakan adalah untuk menguraian. Yang ditanyakan adalah ya, yang ditanyakan di situ adalah kalor yang diperlukan untuk menguraikan. Tetapi di sini yang diketahui adalah pembentukan. Kalian ketahui bahwasanya kemarin saya sudah memberikan bahwasanya yang namanya delta H penguraian itu berkebalikan dengan delta H pembentukan. Ya, berlawanan tanda. Berarti kalau pembentukannya delta HF-nya NH3 itu adalah positif 106 kilojoule, maka delta H penguraiannya adalah berlawanan tanda, berarti min 106 kilojoule. Ya. Jangan lupa ini adalah berlaku untuk 1 mol. Ya. Jadi untuk 1 mol itu entalpi penguraiannya adalah negatif 106 kilojoule. Dari mana tadi? Yang diketahui pembentukan. Nah, belum selesai. Kenapa? Karena ini yang ditanyakan untuk 4,48 liter. Berarti 1 mol hampir sama dengan contoh yang ketiga tadi ya. Kalau 1 mol itu min 106 kilojoule ya, delta H-nya. Delta H-nya adalah min 106 kilojoule. Berapa kalau 4,48 liter? Nah, berapa kalornya? Ini yang kita cari. Ya, harus paham betul apa yang ditanyakan. Maka ini kita ubah dalam bentuk mol. Berarti mol sama dengan jika diketahui volume dalam keadaan standar berarti volume 22,4 liter. Volumenya adalah 4,48 dibagi 22,4 berarti sama dengan 0,2 mol. Nah, berarti 4,48 liter ini adalah untuk 0,2 mol. Berarti 1 mol min 106. Berapa kalau 0,2 mol? Berarti kalornya adalah 0,2 per 1 kali delta H-nya. Jangan pakai positif tapi pakai yang negatif karena penguraian. Berarti kali min 106 kilojoule. Berarti sama dengan berapa? Min ya, min 200 atau 21,2 kilojoule. Nah, itu caranya. Jadi bisa kalian tulis secara umum ya, kalau mencari delta H itu 1 per mol kali kalornya. Jadi kalau mencari delta H itu adalah berlaku untuk 1 mol, 1 per mol kali kalor. Ya, ini. Ya, delta H itu 1 per mol kali kalor. Kalau mencari kalor, ya, kalau mencari kalor adalah mol per 1 kali delta H. Nah, ini. Nah, atau ini hanya perbandingan saja sebenarnya aja. Kalau 1 mol misalnya 1000, berapa kalau 100 gram kayak gitu.
Ya, itu contoh soal pada entalpi pembentukan dan penguraian. Bisa dipahami ya. Kalau mencari delta H 1 per mol kali kalor, kalau mencari kalor mol per 1 kali delta H. Itu semoga bisa dipahami, dan kalau belum jelas bisa ditanyakan ke Bu Rohani. Datang ke madrasah. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.